Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 211230141. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq pada kelas 6 di SD Negeri 67 Cangadi 1, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini itu bernilai ibadah dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong kakak kelasnya pimpin temannya berdoa. Teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki atau berupa pemahaman. Amin. Jadi anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku. Apakah semuanya hadir atau ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir? Ya, karena semuanya hadir dan semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan kepada Ani untuk memandu dirijen lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anakku semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
Jadi anak-anak, sebelum ibu ke materi, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anakku masih ingat pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa? Oh ya, tentang Asmaul Husna. Ada berapa kemarin Asmaul Husna yang dipelajari? Ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Ghafar, artinya apa? Yang maha pengampun. Yang kedua yaitu Al-Afu. Al-Afu artinya apa? Yang maha pemaaf. Kemudian yang ketiga apa? As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Alhamdulillah semua anak-anakku masih ingat pembelajaran minggu lalu. Jadi sekarang itu kita akan pindah ke materi jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum ke materi, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anakku tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, coba Faul, apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin yaitu pemimpin yang diberi petunjuk. Oke, ibu mau bertanya lagi. Apakah anak-anakku tahu siapa Khulafaur Rasyidin yang pertama? Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 Khulafaur Rasyidin. Tapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai setelah melakukan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu nanti anak-anakku bisa menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa menjelaskan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anakku bisa membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak, sebelum ibu menayangkan video tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, ibu akan menjelaskan sedikit itu tentang nasab. Nasab itu keturunan atau gelar Abu Bakar. Jadi anak-anak, sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu diberi nama Abdul Ka'bah. Tapi setelah memeluk agama Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah. Beliau adalah seorang laki-laki yang pertama kali memeluk agama Islam ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, yaitu teman dekatnya, diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Oleh karena itu dia diberi nama Abu Bakar. Abu artinya bapak dan Bakar artinya saudara. Adapun gelar dari Abu Bakar yaitu As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya benar. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak, di sini ada dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada beberapa dakwah Abu Bakar As-Siddiq terhadap umat Islam pada saat itu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu berdakwah bersama Nabi SAW dan mengajak sahabat dekatnya untuk memeluk apa? Untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq juga yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pada suatu waktu
masyarakat di sana itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu pernah melakukan Isra Mi'raj. Tapi yang membenarkan yaitu siapa? Abu Bakar. Kemudian berhijrah di masa-masa akhir. Kemudian saat Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang tampil dengan tegar menenangkan mereka dengan kalimat yang menyadarkan keimanan yang mulai goyah. Jadi anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yang menggantikan Nabi Muhammad yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak, di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi silahkan anak-anakku nanti perhatikan video di atas. Perhatikan video di atas. Nanti ibu akan membagi anak-anakku beberapa kelompok dan menjawab di LKPD, dan di LKPD-nya itu berkaitan dengan video yang akan ibu tayangkan. Oke? Silakan anak-anakku simak baik-baik. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau..." Abu Bakar As-Siddiq, dan anak-anakku itu telah menonton kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum ibu membagi kelompok, ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anakku itu lebih semangat untuk belajar.
Silakan anak-anakku berdiri semua. Ibu contohkan dulu. Kalau ibu bilang tepuk 1, silakan anak-anakku bilang yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi semuanya anak-anakku ikut nah. Nah, semuanya ikut. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan anak-anakku duduk kembali. Jadi di sini ibu akan membagi anak-anakku menjadi 3 kelompok. Membagi 3 kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 ketuanya yaitu Naila, anggotanya yaitu Munakisa, Awal sama Hikmah. Kelompok 2 ketuanya yaitu Putri, anggotanya Aisyah, Budiman, Faul, Andi, Rehan. Kemudian kelompok 3 Aisyah, Keisha, Ani, dan siapa lagi? Afifah. Oke, silakan anak-anakku bergabung dulu semua dengan teman kelompoknya. Silakan bergabung semua dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini kelompok 1. Depan. Ya, di sini.
3. Oke, perhatikan semua. Di LKPD-nya itu terdapat petunjuk. Silakan anak-anakku temukan jawaban terkait dengan soal permasalahan di bawah ini yang berkaitan dengan video yang anak-anakku sudah tonton. Jadi, silakan anak-anakku bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan. Coba anak-anakku bekerja sama dengan teman kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1 untuk naik di atas? Untuk membacakan hasil presentasinya. Perkenalkan, nama saya Naila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Bayangkan jika setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada yang menjadi pemimpin umat Islam. Apa yang mungkin terjadi pada umat Islam? Kemunduran agama. Tanpa adanya pemimpin yang kuat untuk memimpin umat, ajaran Islam bisa menjadi ragu dan bahkan menyimpang. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran agama dan hilangnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Apa saja jasa Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam? Pembentukan sistem pemerintah. Abu Bakar meletakkan dasar-dasar sistem pemerintah Islam yang kuat dan efektif. Beliau menunjuk para gubernur dan menetapkan aturan-aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Langsung duduk. Selanjutnya yaitu perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Insinyur dari perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bayangkan jika setelah wafatnya Rasulullah tidak ada yang mau menjadi pemimpin umat Islam. Apa yang mungkin terjadi pada umat Islam? Kemungkinan besar akan terjadi perpecahan di antara umat Islam. Setiap kelompok akan memiliki mandat dan mendorong untuk membentuknya. Kelompok sendiri dan memperhatikan kekuasaan. Hal ini dapat memicu konflik yang berkepanjangan.
satu berasa Bakar As-Siddiq dalam Islam. Perkembangan Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Islam terus berkembang dan meluas ke wilayah-wilayah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Beliau mengirim militer untuk menyebarkan Islam dan melindungi kaum muslim. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan naik. Perkenalkan, nama saya Aisyah, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bayangkan jika setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada yang mau menjadi pemimpin umat Islam, apa yang mungkin terjadi pada umat Islam? Kekosongan kekuasaan. Tanpa adanya pemimpin yang jelas, umat Islam akan mengalami kekosongan kekuasaan. Hal ini dapat memicu kekacauan, perpecahan, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Apa saja jasa Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam? Pernyataan umat Islam. Beliau berhasil mengatasi pemberontakan kaum Riddah dan menyatukan kembali umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar menginisiasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersebar di kalangan para perawan dan kematian para penghafal Al-Quran. Hasil pengumpulan ini kemudian disusun menjadi Mushaf Al-Quran yang kita kenal saat ini. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi anak-anak, di sini Ibu lihat semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu alhamdulillah semuanya sudah baik dan benar semua terkait dengan bayangkan jika setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada yang mau menjadi pemimpin umat Islam, apa yang mungkin terjadi pada umat Islam? Di sini jawabannya anak-anakku yaitu terjadinya kekosongan kekuasaan, terjadinya perpecahan umat, dan terjadinya kemunduran agama. Itu semuanya sudah benar. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan apa saja jasa Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam. Di sini anak-anakku menjawab penyatuan umat Islam, mengumpulkan Al-Quran, perkembangan Islam, dan pembentukan sistem pemerintahan. Dan semuanya jawabannya anak-anakku itu sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan memberikan evaluasi terkait materi kita tentang jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum Ibu memberikan soalnya, silakan anak-anakku kembali ke tempatnya masing-masing dan tolong kursinya diangkat. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah siap? Siap. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi terkait dengan materi jasa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sini bentuk soalnya yaitu berbentuk kuisis. Di sini berbentuk pilihan ganda. Cara permainannya, cara menjawab soalnya yaitu silahkan anak-anakku nanti men-tap nomor berapa yang
otomatis nanti itu soalnya akan muncul sendiri. Dan silakan anak-anakku kembali men-tap jawaban apa yang anak-anakku merasa benar. Apakah itu A, B, C, atau D? Jadi di sini ibu akan membuat roda acak. Roda acak di sini yaitu namanya nanti akan berputar. Dan siapa yang terpilih silakan, nama yang terpilih silakan anak-anakku naik menjawab soalnya. Jadi kita mulai. Oke, silakan. Hikmah. Silakan naik. Oke, Hikmah pilih nomor berapa nak? Oke, yang mana di situ? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Hikmah. Oke, kita spin lagi. Siapa lagi yang akan naik untuk menjawab? Afifah. Afifah. Silakan Afifah naik. Oke, silakan Afifah pilih nomor berapa? Oke, yang mana di situ? Oke, jawaban yang benar. Silakan tepuk tangan untuk Afifah. Oke, kita spin lagi. Paul. Paul. Pilih nomor berapa? Silakan baca baik-baik dulu nah soalnya. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Paul. Oke, silakan. Kita lanjut lagi. Naila. Silakan, Naila. Silakan Naila pilih nomor 2 atau nomor 3. Oke, kira-kira apa di situ? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Naila. Oke, dan terakhir kita ke nomor terakhir. Putri. Silakan Putri. Jadi tidak ada pilihan soal selain nomor 3. Silakan Putri start. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Jadi anak-anak, setelah tadi kita melakukan evaluasi, ternyata semua anak-anakku itu sudah memahami, sudah bisa menjawab semua soal terkait dengan jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyimpulkan bersama-sama materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam masa transisi, di mana kepemimpinan Abu Bakar menunjukkan betapa pentingnya sosok pemimpin yang kuat dan bijaksana dalam menghadapi perubahan besar. Kemudian yang kedua yaitu peran sahabat dalam perkembangan Islam. Jadi para sahabat termasuk Abu Bakar, dia memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu semangat persatuan dan persatuan umat. Jadi kisah Abu Bakar ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan
Jadi anak-anak, ibu akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan materi jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana perasaan anak-anakku? Senang, baik. Apa lagi? Seru. Alhamdulillah. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku itu lebih mudah memahami pembelajaran. Jadi, anak-anak, di sini ibu akan memberikan sebuah PR. PR-nya berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu di buku cetaknya di halaman 69. Nanti kalau sampai di rumah, silakan anak-anakku kerjakan. Jadi anak-anak, materi kita pada minggu yang akan datang, yaitu setelah kita mempelajari tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, jadi kita lanjut ke materi jasa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Karena kita sudah mempelajari jasa Abu Bakar, jadi kita pindah di Umar bin Khattab. Jadi anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, semoga bernilai ibadah. Marilah kita berdoa sesudah belajar. Silakan ketua kelasnya pimpin temannya berdoa sesudah belajar. Teman-teman, marilah kita berdoa sesudah belajar. Doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya apa yang ibu sampaikan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.